Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cinde Adiatiningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Perkenalkan, saya Priyani, tingkat 2 PBDSI. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi kelompok 1 mengenai penggunaan bilingualisme pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana dalam kajian sosiolinguistik. Yang pertama yaitu analisis situasi. Fenomena bilingualisme dapat terjadi dalam berbagai lingkungan. Salah satunya adalah lingkungan kampus, baik lingkungan kampus yang berada di daerah perkotaan ataupun lingkungan kampus di daerah pedesaan. Dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur memiliki kedewibahasaan yang beraneka ragam, baik dalam bercakap-cakap dengan teman maupun saat bergaul di lingkungan sosial. Hal tersebut membuat penulis berinisiatif untuk mengkaji penelitian di bidang sosiolinguistik ini. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik yang memiliki kaitan sangat erat. Dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan membahas mengenai aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. Yang selanjutnya yaitu bilingualisme. Menurut Blomfield dalam Khair dan Agustina 2014 halaman 85 mengatakan bahwa bilingualisme adalah kemampuan seorang penutur untuk menggunakan dua bahasa dengan sama baiknya. Bahasa pertama atau yang sering disebut sebagai bahasa ibu menjadi faktor utama di dalam peristiwa berkomunikasi. Menurut Weinreich dalam Pranowo tahun 2014, kedewibahasaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kedewibahasaan majemuk, kedewibahasaan koordinatif, dan kedewibahasaan subordinatif. Yang selanjutnya yaitu Universitas Surya Kencana. Universitas Surya Kencana atau disingkat UNSUR adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Universitas Surya Kencana mempunyai 5 fakultas S1 yang terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains Terapan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diidentifikasikan bahwa penelitian ini termasuk kajian sosiolinguistik. Adapun temuan yang diharapkan dari peneliti yaitu dapat mengetahui kondisi bilingualisme terhadap tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah deskripsi penggunaan bilingualisme yang digunakan mahasiswa Universitas Surya Kencana? Yang kedua, bagaimanakah tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana? Yang ketiga, bagaimanakah tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana? Dan yang keempat, bagaimanakah tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana? Selanjutnya yaitu tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui deskripsi penggunaan bilingualisme yang digunakan
bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dan yang keempat, untuk mengetahui tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang selanjutnya yaitu manfaat kegiatan. Manfaat dari kegiatan ini adalah yang pertama, dapat mengetahui bagaimana penggunaan bilingualisme yang digunakan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana tingkat bilingualisme majemuk pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang ketiga, dapat mengetahui bagaimana tingkat bilingualisme koordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Dan yang keempat, dapat mengetahui bagaimana tingkat bilingualisme subordinatif pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana. Yang selanjutnya yaitu metode kegiatan. Kelompok kami mengambil 5 narasumber yang merupakan perwakilan dari setiap fakultas S1 yang ada di Universitas Surya Kencana, yaitu narasumber yang pertama bernama Dias, merupakan perwakilan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Narasumber yang kedua yaitu bernama Reni, merupakan perwakilan dari Fakultas Hukum. Narasumber yang ketiga yaitu Iska, yang merupakan perwakilan dari Fakultas Sains Rawan. Narasumber yang kelima yaitu Samudra, yang merupakan perwakilan dari Fakultas Teknik. Dan narasumber yang kelima yaitu Juan, merupakan perwakilan dari Fakultas Ekonomi Syariah. Yang selanjutnya yaitu dasar pelaksanaan. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia. Tugas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjaga, merawat, dan memartabatkan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu metode kegiatan. Metode kegiatan yang kami gunakan yaitu dengan cara wawancara atau interview, yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam tahap penyediaan data yang dilakukan dengan cara peneliti melakukan percakapan atau kontak dengan penutur. Menurut Masun tahun 2007 halaman 250. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga dengan cara mencatat, yaitu suatu kegiatan yang digunakan dengan jalan mencatat percakapan yang bersifat spontan. Selanjutnya yaitu rancangan evaluasi. Pada tuturan mahasiswa Universitas Surya Kencana dalam kajian sosiolinguistik dibuat agar penulis dapat mengetahui bahasa apa saja yang digunakan oleh narasumber dalam berkomunikasi. Selain itu, laporan kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui narasumber termasuk pada tingkatan bilingualisme majemuk, bilingualisme koordinatif, atau bilingualisme subordinatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber secara langsung dan juga dengan mencatat secara spontan apa yang diucapkan narasumber ketika sedang berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu materi kegiatan. Bahan yang kelompok kami ambil untuk wawancara narasumber yaitu yang pertama, apa sajakah aktivitas yang saat ini sedang narasumber jalani? Yang kedua, apa cita-cita yang narasumber inginkan dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut?
Dan yang ketiga, kegiatan apa yang sedang narasumber sukai dan tekuni. Mengapa demikian? Selanjutnya ada tempat, waktu, dan anggaran. Tempat yang kelompok kami gunakan untuk mengumpulkan data yang menjadi bahan penelitian adalah Universitas Surya Kencana. Lalu, waktu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pada hari Rabu 3 Mei sampai dengan hari Jumat 5 Mei 2023. Lalu, anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu sebesar 35.000. Pengeluaran ini didapatkan dari hasil iuran anggota kelompok kami. Saya mah untuk aktivitas kali ini paling menjalani masa kampus atau saya berkuliah. Nah, di samping itu aktivitas yang lainnya juga seperti paling kayak berolahraga, bermain futsal seperti itu. Untuk aktivitas yang sedang dijalani atau ditekuni sekarang ini sedang melakukan penelitian dan penyusunan untuk skripsi, karena kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk sidang skripsi lebih awal dibanding teman-teman seangkatan saya. Selanjutnya kegiatan yang sedang saya jalani juga yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu magang di Pengadilan Agama Cianjur. Saya juga aktif di beberapa kegiatan kampus karena kebetulan saya diamanahi sebagai sekretaris Dewan Perwakilan Mahasiswa di Fakultas Hukum. Nah, itu untuk kegiatan dari Senin sampai Sabtu ya. Kemudian di hari Minggunya ini saya juga harus menyiapkan untuk beberapa kegiatan sosial, khususnya kecilnya ya. Di kampung halaman saya sedang ada pembangunan masjid. Saya diamanahi untuk membantu mencari sponsor ya ke aktivitas yang sedang saya lakukan sekarang, karena saya semester 8 dan sekarang sedang menyusun skripsi, jadi aktivitas yang sering dilakukannya itu menyusun skripsi. Aktivitas hari yang saya jalani mungkin cuma ada dua ya, kuliah sama kerja sampingan. Saya mungkin saya punya toko dan toko saya berbasis di alat tulis kantor semacam fotokopi dan sebagainya. Untuk aktivitas sehari-hari yaitu kuliah gitu ya. Di luar kuliah saya bekerja dekat rumah yang usaha kakak gitu. Jadi kakak bantu-bantu di rumah. Nah, betul. Saya ingin menjadi menteri olahraga gitu karena saya tuh ingin menjadikan bebenah untuk olahraga Indonesia seperti itu. Nah, untuk mencapainya, oh iya, di samping itu juga selain itu saya ingin jadi pebisnis atau pengusaha. Nah, untuk mencapainya tersebut saya sekarang ini saya tekuni adalah belajar dengan sungguh-sungguh, melebarkan relasi saya. Nah, dan belajar dari orang-orang sekitar saya yang sudah berpengalaman, juga membaca dari buku-buku tentang cara mencapai tujuan-tujuan saya tersebut. Ya. Sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu pasti jawabannya itu nggak bisa langsung to the point mau jadi apa ya, karena mungkin susah juga. Kita juga tidak bisa mematok kita mau jadi apa, tetapi cita-cita untuk Rani pribadi ya, menjadi versi terbaik gitu yang menurut Allah. Ketika Allah menakdirkan Rani harus jadi apa yang menurut Allah baik, nah itu yang Rani cita-citakan. Tetapi kita juga gak bisa sepasrah itu ya, kita juga harus punya apa yang sebenarnya kita usahakan, apa yang sebenarnya kita mimpikan dan mau kita capai. Nah, kebetulan karena sekarang juga magang di tempat yang di instansi yang benar-benar ya Allah, di tempat ini itu ya Allah, pengen kedepannya tuh pengen di sini, lanjut di sini, mengembangkan dan merealisasikan ilmu yang udah didapat ya di bangku kuliah, pengennya di sini. Nah,
semoga Allah menakdirkan ya, semoga Allah menakdirkan pengennya jadi hakim yang adil ya di pengadilan agama Cianjur ataupun di pengadilan agama yang lainnya ya. Kenapa milih di Cianjur? Biar deket aja sama orang tua, karena tinggal ibu ya sendiri, apalagi udah tua susah ya. Kadang kalau ditanya cita-cita tuh kadang terbentur dengan keadaan gitu. Kadang orang tua sudah menua, apa harus pergi merantau jauh mengejar cita-cita atau pulang ke kampung halaman menemani orang tua yang sudah tua gitu. Tapi banyak hal yang harus diperjuangkan, banyak hal yang harus dirubah gitu. Gak apa-apa, jangan tanggung gitu, jangan tanggung. Tapi persiapan apapun cita-cita kalian, apapun cita-cita kita semua, itu harus ada persiapan ya, harus ada persiapan. Baik itu persiapan dari doa kita, gimana kita mendekatkan diri kita kepada yang memiliki alam semesta ini ya, khususnya. Kemudian kita juga jangan sampai tidak melibatkan doa orang tua dalam setiap apa yang kita impikan. Terus kita juga harus menekuni apa yang sebenarnya kita pengen capai, apa yang selalu menjadi imajinasi. Ada kepikiran mau jadi pembisnis, soalnya kan kita sekarang ambil jurusan agribisnis, yaitu bisnis di dalam pertanian. Jadi cita-cita tetap ke depannya itu insya Allah ingin menjadi pembisnis di bidang sayuran. Mungkin dengan cara teteh bisa mencari tahu dulu ilmu-ilmu apa saja yang diperlukan menjadi pembisnis sayuran tersebut, kemudian mencari relasi, mungkin itu saja. Kita menjadi salah satu CEO dalam suatu pabrik ya, salah satunya mungkin saya pribadi punya cita-cita yang mungkin saya ingin mengembangkan perusahaan saya sebagaimana salah satunya saya bisa untuk ikut kerja bersama saya, dan mungkin di situ saya bisa memberikan bantuan berupa lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan, dan salah satu cara untuk saya membangun hal itu tidaklah mudah ya, dan sangat panjang sekali prosesnya. Salah satunya mungkin saya mengapa masuk di teknik industri ya, saya belajar tentang banyak hal tentang perusahaan yang harus dijalani. Dan cita-cita saya ingin jadi pengusaha. Apa sih yang diinginkan usahanya gitu ya? Yang pertama berusaha gitu, terus berdoa ya, itu aja sih Kak. Kegiatan yang saya sukai bermain game, bermain futsal, dan bermain sepak bola. Nah, selain itu juga ada aktivitas saya yang lain seperti main ke alam liar gitu. Saya lebih suka seperti itu ya, kayak hiking, camping, kayak gitu. Mengapa demikian? Nah, karena dibalik itu saya bisa melepaskan rasa penat, rasa stres saya bisa hilang, mengembalikan mood saya kembali gitu. Soalnya kalau saya mah orangnya paling nggak bisa kalau misalkan disuruh diam gitu. Untuk sekarang ya, yang disukai dan sangat ditekuni itu sampai full dari jam 7 pagi hingga sore ya, hingga setengah 5 di kegiatan di pengadilan ya, khususnya bertemu orang-orang yang ingin menyelesaikan beberapa perkara, terus ketemu orang-orang yang luar biasa juga di sana. Terus yang benar-benar kenapa disukai itu karena kegiatan di sana itu menunjang apa yang benar-benar ingin Leni capai gitu. Kayak kegiatan di pengadilan itu seperti jalan yang Allah kasih buat Reni gitu. Nah itu kayak ini jalan buat kamu, kan kedepannya kamu mau ikut tes CPNS Mahkamah Agung nih, kamu sok maksimalin selama 1 tahun ini belajar di sana, ambil apapun pengalaman yang ada di sana, gali informasi dan kembangkan potensi di sana. Itu tuh kayak 1 tahun tuh kayak gak berasa gitu. Sekarang ya udah hampir 3 bulan ya. Kalau kemarin emang pas awal-awal pas
awal pertama magang itu ya Allah 1 tahun magang bosen gimana nih, ternyata sekarang sampai sering banget gitu pulang sampai larut, sampai sore, sampai mau malam, nggak tahu kenapa gitu ngorek berkas dan bertemu orang-orang di sana itu luar biasa banget gitu, sampai-sampai betah gitu di pengadilan karena ya itu tadi menunjang buat apa yang Reni cita-citakan. Kalau kegiatan sekarang yang lebih disukai itu di bidang seni, salah satunya seni tari, karena menurut saya tari itu bisa menjadi salah satu healing lah, buat hiburan karena kan sekarang saya sedang menyusun skripsi yang membuat saya mumet, jadi saya sekarang sedang menekuni di bidang seni tersebut. Untuk kegiatan yang sedang digemari ya untuk saat ini, salah satunya ya saya setiap malam suka melakukan aktivitas live streaming pada salah satu aplikasi, dan saya di situ maybe kayak ngasih education pada viewers yang mungkin masuk dalam live saya, dan di situ saya mungkin kayak ngasih drawing maupun menjadi salah satu platform untuk wadah curhat bagi mereka, dan ya banyaklah mungkin misalnya kita. Untuk kegiatan saya suka bermain musik, fotografi, sama apa lagi ya, olahraga gitu. Untuk kenapa ditekuni dengan kegiatan itu, karena saya bermain musik itu untuk menghilangkan stres saya, penat saya. Untuk fotografi saya suka aja gitu. Untuk olahraga, untuk apa ya, menyehatkan tubuh. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kami dari narasumber yang pertama yang bernama Dia Aditya Jayusman berusia 19 tahun. Narasumber pertama ini menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Lalu narasumber yang kedua yaitu Reni Rohayati berusia 22 tahun. Narasumber kedua ini menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Lalu narasumber yang ketiga yaitu Siti Iska Bojia berusia 23 tahun. Narasumber ketiga ini menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Lalu narasumber yang keempat yaitu Muhammad Samuda Syahar berusia 23 tahun. Narasumber keempat ini menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Lalu yang terakhir yaitu narasumber kelima yang bernama Muhammad Juan Mufahir berusia 19 tahun. Narasumber yang kelima ini menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris saat melakukan percakapan. Dan selanjutnya yaitu penutup. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kelima narasumber tersebut termasuk ke dalam tingkatan bilingualisme subordinatif atau kedewibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa satu dan memasukkan unsur bahasa dua atau sebaliknya. Penggunaan bilingualisme dari kelima narasumber di atas menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dan menggunakan bahasa daerah dan bahasa asing sebagai bahasa kedua. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan saran. Karena penelitian ini hanya membahas tentang tingkat bilingualisme berdasarkan pemerolehan kontak bahasa, maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan cakupan materi yang lebih luas.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.